bagaimana NU Kendal tampil untuk menyampaikan paham Ahlussunnah wal Jamaah melalui media digital. Persatukan meskipun itu di awal mengalami bongkar pasang berkali-kali. Memang tidak mudah, tapi dengan keistiqomahan saya selalu berpesan kita istiqomah, yang penting NUKO selalu ada di hati, karena ada 18 lembaga, ada 5 badan khusus, ada BANOM, badan otonom, ada Ansor, Fatayat, Muslimat, dan sebagainya, Pakar Nusa dan sebagainya, pelatihan jurnalistik dengan peserta semua lembaga, badan khusus dan BANOM ini nanti akan menjadi kontributor-kontributor fungsi peran bagaimana NUKO ini. Yang pertama tadi ya, mengintegrasikan seluruh lembaga, badan khusus dan BANOM menjadi satu ikatan rumah bersama dakwah maya, menjadi publikasi. Kegiatan-kegiatan di semua lembaga itu dipublikasikan menjadi sebuah berita, ataupun ada info-info apa dipublikasi di media. Kemudian orang suka baca, orang suka nulis. Dengan begitu ilmu pengetahuan juga akan semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast NU Kendal Online, dakwah digital rahmatan lil alamin. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Ilham Nisabil dengan tema obrolan atau podcast pada kesempatan kali ini, yaitu dakwah digital di era milenial. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu narasumber kita, yaitu Bapak Haji Muhammad Fathur Rahman. Beliau selaku Ketua NU Kendal Online. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Semoga semua juga sehat. Alhamdulillah. Kendal ini sudah mulai hujan, Pak ya? Nggih. Tapi tetap semangat, jangan sampai kendor, tetap jaga kesehatan, fit, atur dengan baik. Oke, baik. Pak Fat, saya mengawali obrolan pada awal ini bahwa kita tahu di Kabupaten Kendal itu ada yang namanya NUKO. Atau saya tahunya NU Kendal Online. Ya. Nah, bisa Pak Fat jelaskan apa itu NUKO? Oke, NUKO ya, akronim atau singkatan yang bisa dilafatkan itu namanya akronim. NUKO, bukan NUKO, bukan, tapi NUKO, NU Kendal Online. Jadi menginspirasi dari NU Online di Jakarta, kemudian di Kendal kami bentuk NU Kendal Online atau NUKO. Dulu masih berada di bawah Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal, dengan ketua Bapak Dr. Haji Muhammad Musaka, MHum. Nah, kemudian kami berembuk dengan ketua PCNU saat itu, almarhum Romo Ki Haji Abah Daniel Royan, di kediaman beliau. Bersama semua pengurus NU, kemudian diputuskan perlunya sebuah lembaga yang bergerak khusus di digital. Karena menghadapi era milenial yang memang percepatan perkembangannya luar biasa, kemudian dibentuklah dengan SK Ketua PCNU. Berarti secara resmi berdiri tahun berapa, Pak? Tahun 2019. Berarti udah ulang tahun keberapa ini NUKO, Pak? Kelima. Kemarin tanggal 30 Maret sekalian peresmian studio baru ini, Pak ya? NUKO dan kantor yang baru. Oke. Pak, jadi prosesnya sebenarnya panjang juga, Pak ya? Iya. NUKO bisa sampai eksis di ulang tahun kelima ini.
Nah, secara sejarah atau riwayatnya bisa dijelaskan lagi Pak. Siapa pihak yang terlibat, kemudian bagaimana naik turunnya teman-teman dalam mengawal keberadaan Nuko ini? Ya, bermula dari pemikiran yang dulu sudah pernah ada media yang digagas oleh PCNU juga. Kemudian kita perbaiki dengan nama, dengan maupun dengan domain yang lebih populer, pakai .com, pakailah kita pcnukendal.com. Nah, dari Nuko ini kemudian kelahirannya kita launching. Dulu di awal-awal itu Ketua LDNU Pak Musaka, kemudian didaulat menjadi Ketua Nuko yang pertama. Saya didaulat menjadi sekretaris. Waktu itu Pak, ya. Kemudian di awal-awal itu ada juga banyak figur-figur seperti yang sekarang masih eksis, wakil ketua bidang usaha dan teknik. Mas Boy panggilannya, atau Gus Husin Gulamul Haq. Itu Pak ya. Berarti secara fungsi dan tujuan bisa dikatakan mungkin ini Nuko ini kominfonya PCNU begitu Pak ya? Ya, bisa disebut seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau pas launching ya kita karena memang sudah menargetkan menjadi media digital rahmatan lil alamin. Jadi media yang bergerak secara digital kemudian misinya itu dakwah rahmatan lil alamin. Karena di perkembangan media itu ada hoax, ada provokasi-provokasi yang mengarah disintegrasi. Nah, bagaimana NU Kendal tampil untuk menyampaikan paham Ahlussunnah wal Jamaah melalui media digital. Pak, berarti Pak Fat saat ini posisinya adalah Ketua Nuko periode kedua Pak ya? Ketua yang pertama itu kan Nuko masih di bawah LDNU, itu ketuanya Pak Musaka. Kemudian saya sekretaris. Kemudian di era kepemimpinan PCNU 2023-2028 eranya Pak Mustamsikin ya, Pak Yai ya? Iya, Pak Dr. Kiai Haji Muhammad Mustamsikin MSI. Saya didaulat untuk menjadi ketua badan khusus NU Kendal Online. Jadi berubah menjadi badan khusus. Jadi kalau latar belakangnya dulu kan di launching itu mengambil momentum bulan Rajab, sama dengan NU. Kita salah satu bulan mulia ya. Bulan mulia. Iya, kita tanggal 22 Rajab 1440 Hijriah bertepatan dengan 30 Maret 2019. Kita melonsing website PCNU Kendal dengan mengundang langsung ke Kendal dari Rembang. Gus Ulil Absor Abdallah, di mana beliau memang sudah bermain-main dengan online dengan ngaji online Ihya. Nah, kemudian kita tarik dengan kopi darat di Tirtoharum Kendal dengan mengundang juga budayawan asli Kota Santri Kaliwungu, Bapak Profesor Dr. Mujahirin Thohir. Nah, pada saat itu juga hadir tokoh-tokoh nasional, Pak Mujib Rahmat, anggota DPR RI, kemudian juga Bapak Ki Haji Arifin Junidi dari PBNU, dan bahkan tokoh internasional, peneliti NU yang hadir dari Prancis, Ibu Andri Failat. Berarti pada saat launching dulu yang hadir tidak kaleng-kaleng Pak ya, tokoh besar semua Pak ya? Iya, alhamdulillah, dan itu merupakan kopi darat, jadi dari mana-mana yang biasa ngaji online itu hadir di Kendal ya. Ya, semoga dengan harapan dengan seperti itu bisa benar-benar mendunia sebagaimana juga logo NU. Baik. Pak, jadi Nuko itu kan selain menjadi kominfo atau kepanjangan tangan dalam hal menyebarkan informasi media dari PCNU, aktivitas PCNU kepada khalayak luas, ada juga peran-peran lain yang dilakukan. Di antaranya adalah melakukan dakwah digital rahmatan lil alamin sesuai jargon Nuko di awal. Dan sesuai topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah
dakwah digital di era milenial. Nah, apa yang menjadi rumusan atau strategi Nuko dalam melakukan peran-peran dakwah digital di era milenial seperti saat ini? Jadi Nuko memainkan peran, mengambil peran karena dakwah di Angkatan Darat, bahasa saya Angkatan itu Darat, udah banyak gitu. Udah banyak. Kita ambil peran yang angkatan udaranya dengan mengumpulkan energi-energi baru anak muda yang memiliki kepiawaian di medsos, yang memiliki kemampuan di digital. Kita rekrut, kita persatukan, meskipun itu di awal mengalami bongkar pasang berkali-kali. Memang tidak mudah, tapi dengan keistiqomahan, saya selalu berpesan kita istiqomah, yang penting Nuko selalu ada di hati, dan selalu istiqomah. Kalau capek ya istirahat dulu, nanti kita akan ada konfigurasi baru, dan memang di luar dugaan, karena kita udah niat kita luruskan, alhamdulillah banyak hal kemudahan, ada jalan-jalan inama al-usri yusra ya. Kita ada hal-hal yang menggembirakan seperti kemudian dibentuk menjadi badan khusus, kemudian juga bergeraknya sangat cepat di luar dugaan saya, yang awal itu hanya bermain di media online, hanya menulis berita dan artikel, tetapi ternyata kemudian terseret dengan produksi mau nggak mau, dan ini Gus Abil yang sebagai produksi sendiri, kepala bagian Nuko yang ada di beberapa, ada kepala bagian yang lain juga, sehingga formasi NU Kendal Online yang versi badan khusus ini kita ubah lebih lengkap ya Pak? Lebih lengkap, dengan struktur, ada penanggung jawab, ada penasehat, kemudian ketua, didampingi 2 orang wakil ketua. Jadi saya bersyukur didampingi oleh orang-orang kuat, dan orang yang bergerak di Nuko ini memang bukan kaleng-kaleng, tapi memang sudah malah melintang sudah di dunia media Pak, di masing-masing tempat. Iya, yang pertama wakil ketua yaitu Gus Husain Hulamul Haq, yang harus gitu, kol-kolahnya, dan dipanggil dengan Mas Boy. Kemudian wakil ketua, mohon maaf Mas Boy ini wakil ketua bidang usaha dan teknik. Kemudian satu yang perempuan, wakil ketua bidang pemberitaan, penulisan artikel dan produksi, Ibu Laila Mahfiroh. Nah, kemudian setelah struktur masing-masing ini, satu wakil ketua ini mengendalikan dua bagian. Nah, kemudian di bawah bagian ini ada koordinator. Dipimpin oleh koordinator. Iya, jadi misalnya di bagian produksi ada koordinator audiovisual, ada koordinator medsos, ada koordinator grafis. Sedangkan misalnya di pemberitaan ada 2 koordinator pemberitaan, dan koordinator penulisan artikel. Koordinator pemberitaan ini mengendalikan semua jurnalis yang ada di Kabupaten Kendal, yang kita bagi per ekskaudanan, mulai dari Boja, Kaliwungu, Kendal, Uleri, dan Selokaton. Kemudian ada juga bagian usaha dan bagian teknik. Bagian teknik ini juga di bawahnya ada koordinator website development. Ya. Oke, cukup banyak juga Pak ya secara personalia strukturalnya di Nuko. Ya, alhamdulillah ada Pak Doktor, ada banyak Eskom yang terpanggil untuk bergerak bersama di Nuko ini. Dan itu semuanya SDM-nya NU semua Pak, atau ada yang naturalisasi dari luar? Karena kan ini profesional kaitannya media ya. Iya. Ada yang awalnya tidak kenal NU. Kemudian alhamdulillah menjadi satu dengan kita, dan menyatu, dan alhamdulillah merasa asik. Nyaman, asik Pak ya. Nikmat di NU ya. Oke, baik. Nah, kemudian gini Pak, tadi kan dikatakan bahwa di bidang bagian pemberitaan itu mengelola jaringan kontributor
sewilayah Kabupaten Kendal ya Pak? Iya. Nah, pertanyaannya apakah mereka para kontributor itu sudah dilatih dulu atau mereka itu kosongan atau bagaimana Pak? Nah itu di era-era awal kan kita bagaimana ini agar kita eksis. Kalau hanya mengandalkan seperti perusahaan, perusahaan itu cukup mungkin hanya 5 orang atau 3 orang perusahaan media sekarang yang online itu berdiri. Dan alhamdulillah saya dulu berkecimpung di media, pengalaman kerja itu memang cukup sedikit, ada yang teknik, kemudian ada pemasaran, ada penulisan, cukup gitu ya. Nah, tetapi Nuko ini kita desain sedemikian rupa agar posisinya kuat. Di era awal kalau kita hanya menggerakkan sedikit orang di saat LDNU itu, kita nggak akan kuat. Karena ada 18 lembaga, ada 5 badan khusus, ada Banom, badan otonom, ada Ansor, Fatayat, Muslimat, dan sebagainya, Pakar Nusa dan sebagainya. Ini yang di tingkat kabupaten, belum turun ke tingkat kecamatan atau PAC atau MWC. Nah, sehingga kita harus lakukan upaya pemberdayaan. Bukan hanya bermisi perusahaan, tetapi pemberdayaan dengan sabar kita mengadakan pelatihan jurnalistik. Yang pertama kita menggandeng dengan Universitas Diponegoro Semarang, 2 kali dilakukan di gedung PCNU ini. Kemudian pelatihan jurnalistik yang ketiga kita bermitra dengan MWC NU Rawasari, dan MWCNU Weleri. Selanjutnya bermitra dengan MWCNU Brangsong dan Kaliwungu Selatan. Dan kemudian pelatihan yang kelima kita bermitra dengan MWCNU Siboli, Singorojo, Boja, Limbangan. Nah, yang keenam kemarin kita menyelenggarakan sendiri bermitra dengan Nusamba. Alhamdulillah membludak pesertanya meskipun membayar. Ini test case ternyata lebih suka yang bayar profesional daripada yang hanya sekedar data instruksi dari ketua MWC. Gitu. Berarti antusiasme peserta lebih kuat Pak ya ketika disuruh bayar daripada instruksi ketua begitu ya? Iya, karena betul-betul kita cari yang punya talenta, yang passionnya kuat di media, dan nanti akan bisa itu sehingga ditawarkan dari masing-masing lembaga itu siapa yang berminat. Nah, dengan adanya pelatihan jurnalistik dengan peserta semua lembaga, badan khusus dan Banom ini nanti akan menjadi kontributor yang tadi nggak mungkin hanya dengan 3-5 orang kuat untuk memberitakan gerakan NU yang luar biasa, hampir tidak pernah tidur, 24 jam selalu ada gerakan-gerakan di Kabupaten Kendal, sehingga bisa diberitakan oleh kader-kader jurnalis pelatihan-pelatihan kita. Oke Pak, jadi banyak sekali sebenarnya peran dan fungsi Nuko ini dalam mengawal media online milik PCNU Kendal. Pak, kemudian seperti yang kita bahas tadi di topik ya, berarti tidak hanya menyampaikan berita-berita dan aktivitas seputar NU saja sebenarnya. Kalau mau kita garap, pelahan garapan kita adalah dakwah digital di era milenial, tentu tidak akan cukup jika hanya menyampaikan berita. Lah, program-program atau konten-konten apa saja yang itu menjadi unggulan dari Nuko Pak, sehingga bisa diterima oleh khususnya remaja atau kaum milenial di era saat ini? Kita punya fungsi peran bagaimana Nuko ini. Yang pertama tadi ya mengintegrasikan seluruh lembaga, badan khusus dan Banom menjadi satu ikatan rumah bersama dakwah maya. Rumah bersama dakwah maya. Kalau dulu sekarang masih, tapi ini akan beralih, sehingga kita harus siapkan rumah masa depan. Gimana itu Pak? Iya, kalau dulu orang kenal NU
Pucangrejo dengan papan nama papan saja. namanya saja Atau Ibnu Bojonggede hanya papan nama saja. Tetapi sekarang pasang itu yang hanya tahu hanya warga sekitar situ. Iya. Nah, lokal itu Pak ya. Iya, orang pengen tahu bagaimana gerakan NU di Kabupaten Kendal. Miniaturnya adalah Nuko, website PCNU Kendal itu. Nah, sehingga fungsi yang pertama mengintegrasikan tadi. Kemudian yang kedua adalah menjadi publikasi. Kegiatan-kegiatan di semua lembaga itu dipublikasikan menjadi sebuah berita, ataupun ada info-info apa dipublikasikan. Di sini mau ada kegiatan apa itu dipublikasikan. Selain itu juga menginformasikan ya, fungsi informasi ini program-program dari PCNU Kendal, misalnya pembangunan RSNU atau di bidang pertanian, atau lembaga LPPI-INU, atau di lembaga pertanian itu ada program-program juga. Itu kita bisa informasikan di NU Kendal Online. Kemudian ada lagi yang tadi dipertanyakan Mas Habil ya, untuk selain pelatihan jurnalistik, kita adakan lomba-lomba. Ya, untuk mengambil hati anak-anak milenial, kita membuat lomba-lomba yang pada saat hari ulang tahun Harlah Nuko yang kedua, itu kita mengadakan lomba penulisan tokoh NU Kendal. Jadi dari lomba penulisan itu kemudian kita upload juga, sehingga orang akan kenal siapa tokoh NU. Tokoh-tokoh NU yang pertama di Kendal itu siapa saja. Kemudian juga di saat Semarak Ramadan tahun berikutnya kita adakan lagi lomba. Ada 3 lomba konten meme, lomba buat film short movie, juga buat kontes. Iya. Pesertanya ramai juga itu, ramai juga, dan kalau mau melihat short movie-nya bisa disimak di YouTube kami. Dan mohon maaf, kami belum sampaikan tadi bahwa PCNU itu kan, pcnukendal.com itu kan website yang langsung begitu kita buka ada medsosnya, ada tautan Pak ya, langsung bisa diklik ke media sosial kami, sehingga orang bisa tahu lebih luas. Misalnya di YouTube itu kan ada banyak sekali kegiatan, dari live streaming, dari liputan-liputan, dari podcast, itu langsung bisa disimak, termasuk short movie atau film hasil saat lomba dulu itu. Oke, baik Pak. Pak, tadi kan disampaikan juga bahwa keberadaan Nuko ini termasuk mengangkat isu integrasi apa Pak tadi Pak? Integrasi informasi dan kolaborasi aksi, yang mana menghimpun informasi dari berbagai badan otonom dan lembaga yang ada di PCNU Kabupaten Kendal. Nah, apakah itu sudah berjalan Pak? Saya melihat masih ada beberapa lembaga atau banom yang memiliki website sendiri. Dulu sudah sepakat ya, di era awal bahwa PCNukendal.com ini merupakan tadi rumah bersama dakwah maya. Jadi kita satu rumah besar. Bahasa saya adalah kita perkuat satu bendera, satu media. Satu bendera, satu media. Satu bendera maksudnya bahwa satu bendera PCNU Kendal, kemudian medianya NU Kendal Online. Meskipun muncul kemudian ada website, tetapi kami lihat di dalamnya ada aplikasi-aplikasi yang memang itu suatu keharusan, sehingga kita toleran, biar berkembang, tetapi kader-kadernya juga ikut di pelatihan jurnalistik yang ke-6 kemarin, sehingga insya Allah juga akan bisa menulis kegiatan-kegiatan di lembaga tersebut.
Jadi di website PCNU juga di bawah itu ada tautan-tautan nge-link kemana-mana, termasuk ke medsos lembaga-lembaga Banom dan Badan Khusus. Oke, berarti masing-masing lembaga dan Banom itu sebenarnya sudah punya jurnalis masing-masing, Pak ya? Hasil dari pelatihan yang sudah digelar oleh Nuko. Iya, cuma namanya keterampilan menulis itu kalau tidak diasah, ya sama. Tumpul juga, Pak ya? Oke. Iya, harus diasah terus dan dengan begitu suatu saat kita akan adakan lomba lembaga Badan Khusus maupun Banom yang paling banyak menulis untuk NU Kendal online. Oke, Pak. Pak, ini terkait dengan isu yang berkembang. Saya pernah dapat laporan dari teman-teman yang di MWC atau di desa gitu mengatakan bahwa Mas, nulis di Nuko kok sulit ya? Saya pernah nulis kirim tulisan kok nggak dimuat ya? Itu satu. Terus ada lagi yang bilang, Mas, kok konten Nuko isinya kok salah satu Banom aja? Saya sebut misalnya Ansor saja, kok tidak merata lembaga yang lain? Nah, tanggapan Pak Fatur gimana? Oke, terima kasih. Berarti memang benar-benar sudah diperhatikan. Sudah diperhatikan. Langsung japri ke saya, Pak. Itu yang pertama tadi nulis susah. Nulis susah. Enggak juga ya. Yang penting kita awal-awal itu bagaimana tadi ya fungsi pemberdayaan. Jadi bukan fungsi perusahaan. Kita ingin menjadi pemberdayaan melek literasi media. Kemudian orang suka baca, orang suka nulis. Dengan begitu ilmu pengetahuan juga akan semakin berkembang. Nah, untuk menulis itu bukannya sulit, tetapi memang ada standar-standar tulisan, kaidah-kaidah bahasa maupun kaidah-kaidah jurnalistik. Jadi tidak semua langsung tayang. Misalnya ini potensi menimbulkan perpecahan, sara itu ya, sara dan sebagainya. Sehingga mohon maaf, ketulisan seperti itu kita sarankan untuk revisi dulu. Nah, terkadang tadi untuk merevisi males ya, atau sudah merevisinya basi karena berita. Jadi tidak bisa tayang karena apalagi berita online. Berbeda dengan dulu media cetak yang setelah peristiwa selesai. Tapi sekarang saat peristiwa berlangsung sudah bisa kita beritakan. Kemudian yang kedua tadi banyak didominasi oleh satu lembaga. Lembaga yang lain kemana kok nggak eksis gitu. Nah itu memang dari awal kita desain semua lembaga Badan Khusus dan Banom ini punya kader. Meskipun awalnya itu saya bimbing misalnya hanya mereka ngirim informasi-informasi, kemudian kirim foto-foto, meskipun masih di bawah standar, tapi kita upayakan untuk kita poles, jadi produk berita, dan mereka suka, akhirnya menjadi sering nulis. Iya. Nah, kalau tadi muncul Ansor, sebetulnya enggak juga. Dari LPPI NU, dari Lasisnu, dari pertanian, ini mudah muncul banyak. Dan kemarin juga banyak dari kader-kader, ada Pagar Nusa, ada dari LBH NU. Semoga ada informasi-informasi mengenai hukum kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat, ada tulisan-tulisan yang berbobot. Oke, jadi bukan karena sulit nulis ya pemirsa, tapi harus lebih sering diasah itu, Pak ya. Karena editor di Nuko juga handal juga, Pak ya. Alhamdulillah. Yang tadinya tulisan kurang berbentuk bisa jadi berbentuk. Tadi misi pemberdayaan. Ada yang mengatakan ini Nuko kok hanya nulis berita-berita kelas ecek-ecek, kelas kampung bahasanya gitu. Tapi bukan kampungan ya. Bukan kampungan. Karena memang kita pengen memberitakan bahwa NU itu kan ada gerakan. Kalau memahami NU itu kan ada akidah, kemudian ada muamalah, ada harokahnya. Nah, sehingga dengan pemberitaan di Nuko ini orang paham bahwa NU di Kendal itu bergerak di semua tingkatan, di semua lembaga, di semua Banom maupun Badan Khusus. Kalau tidak diberitakan, kalau dalam bahasa kehumasan, kegiatan apapun kalau tidak diberitakan dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Wah, ini bahaya ya.
Jadi kepada para pengurus Banom atau lembaga dimanapun berada harus lebih produktif lagi gitu Pak ya kira-kira. Iya, jadi bukan hanya berita ya. Bukan hanya berita. Tapi tulisan dan sekarang juga konten-konten video silakan. Ada momen apa dibuat video-video pendek dikirim ke kami karena kita ada medsos lengkap ya. Iya. Sampai ke TikTok ya. Sampai ke TikTok. Fans page untuk Facebook ada. Kemudian Instagram ada. Kemudian TikTok juga ada. Selain website. Jadi tidak hanya produk dalam bentuk tulisan web ya Pak ya. Iya. Tapi bisa berupa audio visual short movie lah gitu. Iya, karena salah satu fungsi Nuko selain integrasi, publikasi informasi juga dokumentasi. Oke. Jadi kami ingin mendokumentasikan tulisan-tulisan misalnya yang mengulas kitab-kitab tokoh-tokoh NU Kendal. Seperti kitabnya Romo Kiai Ahmad Abdul Hamid ataupun mungkin kasidah-kasidah garapan dari orang-orang Kendal, mungkin secara kebudayaan banyak hal yang bisa didokumentasikan itu ya Pak ya. Oke pemirsa, jadi jadikan Nuko ini sebagai media berekspresi Pak ya. Selain media informasi tapi juga menjadi media berekspresi bagi warga NU yang ingin menuangkan ide-ide kreatif dalam bentuk konten-konten kreatif ya. Jadi tadi disebutkan ada YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Nah, silakan dimanfaatkan ya. Jadi kalau ngirim di media lain mungkin susah. Nah, ini ada Nuko, misinya pemberdayaan masyarakat, silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, selanjutnya Pak Fat, ini kan kita sedang melakukan podcast milik Nuko. Nah, dulu zamannya Pak Yai Muzaka itu sepertinya belum ada studio ini Pak ya. Bisa diceritakan itu Pak awal mulanya. Saya sampaikan awal mulanya kan hanya penulisan berita dan artikel dengan website itu. Kemudian bergerak terus alhamdulillah menjadi seperti saat ini yang alhamdulillah dilengkapi dengan peralatan studio yang representatif dan semoga berkembang terus. Amin. Dan ini butuh dana yang tidak sedikit sehingga kita akan mengubah paradigma misalnya pengajian itu dengan ratusan juta puluhan juta tetapi itu seperti kembang api ya. Mohon maaf bukan manfaatnya tapi gebiarnya itu seperti kembang api. Begitu pagi sudah pet gitu. Selesai. Yang masuk ke otak itu mungkin hiburan-hiburan. Nah ini dengan dakwah yang digital mungkin peralatan tidak sebanyak itu kita budayakan agar terekam, terdokumentasikan. Yang nonton bukan hanya 1-2 orang tapi lebih banyak orang. Dan yang nonton bukan cuma kita tapi mungkin anak-anak kita ke depan juga akan menonton. Oke, baik. Jadi adanya studio podcast ini termasuk dalam rangka mendorong program Nuko dalam dakwah digital itu tadi Pak ya. Sudah berapa lama ini Pak studio ini? Studio ini itu kan di launching 30 Maret 2024. Saat ini Pak ya, ulang tahun lah Nuko yang kelima. Oke. Ya. Jadi sekaligus kita peresmian di podcast peresmian studio podcast ini. Studio dan kantor, nah kantornya di sebelah ini. Oh ya. Ya kan dulu ya, dulu itu kita alhamdulillah langsung juga diberi ruang di gedung PCNU ini untuk kantor satu sama studio. Jadi studionya ya hanya satu paket ya Pak ya. Hanya layar hanya MMT saja. Muat. Oh ya, yang awal Pak ya. Iya, itu di pojok timur utara. Sehingga kalau ada mobil jalan di depan itu terasa getar gitu ya. Di sejarahnya memang 2 tahun ini kita menempati kantor dan studio yang baru. Kita tetap ingin mengikuti perkembangan dakwah digital di era milenial. Kita menginginkan tempat yang representatif, yang goncangannya nggak begitu kelihatan gitu. Karena ini memang gedung PCNU ini di pinggir Jalan Soekarno-Hatta, langsung di Pantura gitu.
Jadi bahasanya adalah Jalan Dendels ya. Iya, Jalan Dendels. Jalan Surabaya. Kemudian kita berkomunikasi dengan Muslimat. Kita ingin menempati di gedung Muslimat. Saya menghadap kepada Profesor Dr. Ismawati, beliau sesepuh dari Muslimat. Kemudian karena di sana masih ada koperasi, menyarankan tetap berada di lingkungan gedung PCNU, bukan di gedung Muslimat. Ya, saya menghadap lagi kepada Romo Kiai Haji Dr. Muhammad Mustamsikin. Kemudian diberi kesempatan mana yang memungkinkan. Kemudian ada ruang rapat yang akhirnya kita beralih ke sini, kita dandani, renovasi menjadi studio, dan ada 2 ruang yang satu studio, yang satu untuk kantor. Oke. Apakah setiap hari kantor ini buka, Pak, studio ini? Ya. Mungkin ada teman-teman yang pengen sambang kunjungan ke sini. Nah, ini pikiran kita yang masih di era milenial, di era global ini, memang pasca COVID, kantor itu bisa bersifat koordinasi, jadi tidak harus selalu ngantor darat, itu tidak, tetapi bisa berkomunikasi via online atau rapat-rapat online gitu ya. Mungkin bisa kami pertegas kembali, Mas Abil, bahwa Nuko itu tampil untuk menjadi media yang terpercaya, menjadi rujukan, karena di tengah berita-berita yang semangsur, apalagi medsos, citizen journalism, di mana warga ini semua bisa menjadi wartawan, bisa menulis, kebenarannya juga belum pasti. Nah, tapi kami menjadikan NU Kendal Online ini menjadi rujukan, baik pemberitaan, tulisan, maupun ajaran-ajaran pemahaman terhadap agama. Kita ada podcast-podcast seperti live streaming, podcast ngaji kurban, misalnya via kurban, kemudian bucin Ramadan, budak cinta Ramadan, itu ada 4 seri, bekerjasama dengan lembaga dakwah NU dan dengan Nusamba dengan Gatra TV, dengan Nusamba TV. Oke, baik, terima kasih. Jadi keberadaan studio podcast ini sangat vital ya untuk keberlangsungan kemajuan Nuko di era digital, era milenial ini. Sehingga mau tidak mau sebuah keniscayaan begitu, Pak Fat. Nuko tidak hanya berkutat pada berita-berita tulis web, tapi juga sudah saatnya mengikuti perkembangan zaman dengan melakukan dakwah di digital. Nah, selanjutnya Pak Fat, kalau kita lihat ini ya di website Nuko itu kok terpampang ada logo Nusamba. Bahkan di sini juga ada Nusamba banyak lah. Saya yakin ini Nusamba tidak berperan sedikit, tapi berperan banyak. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Fat, bentuk kerjasama Nusamba atau kemitraan Nusamba dengan Nuko itu seperti apa, dan apa saja yang sudah dilakukan? Ya, prinsip kami adalah akan melakukan kerjasama dengan siapapun, semua pihak ya Pak. Dalam teori pentahelik gitu ya, ada dengan pengusaha, dengan kampus, dengan media, sehingga pelatihan jurnalistik kita juga pernah dengan kampus, dengan Undip, ya, kemudian dengan sekolah-sekolah ya, dengan MA Darussaada, dengan MA Sunan Katoh. Kemudian dengan masyarakat juga kegiatan-kegiatan kita pernah ada. Kemudian yang tadi bahwa pengusaha itu juga menjadi salah satu pentahelik, sehingga kita bermitra dengan siapa yang bisa kita ajak kerjasama. Alhamdulillah Nusamba ini simbiosis mutualisme dengan kami, sehingga bagi kami Nusamba ini adalah mitra di darat dan di udara. Maksudnya bahwa di darat itu kegiatan-kegiatan kita, baik pelatihan ataupun event-event, lomba-lomba, itu juga biasanya bermitra dengan Nusamba. Selain juga di website, ya alhamdulillah tadi
Inna ma'al usri usron, banyak hal kemudahan-kemudahan yang di luar dugaan juga. Ini nggak lepas peran dari Pak Kabag Usaha kami, Pak Mas Boy, dan semua pengurus Nuko, dan juga atas doa dari sesepuh-sepuh. Kemudian ini ada hal-hal yang kemudahan-kemudahan. Bahkan langsung teken kontrak selama 5 tahun. Satu periode itu. Satu periode yang jumlahnya juga di luar dugaan saya. Ini benar-benar menggetarkan kami sehingga memanggil benar-benar ini jalur yang memang harus ditempuh untuk istiqomah terus, bahwa dakwah digital Rahmatan lil Alamin ini dengan kemudahan-kemudahan itu menunjukkan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baik, terima kasih Pak Fuad. Jadi peran Nusamba ini adalah menjadi mitra strategis begitu Pak ya? Iya, iya. Awal mula, kemudian Nuko, kalau boleh saya katakan reborn, lahir kembali. Dengan versi yang lebih modern, lebih maju, lebih melek terhadap dunia digital, gitu Pak ya. Terakhir Pak Fuad, mungkin ada pesan bagi kaum muda Nahdliyin yang ingin berekspresi dengan mengirimkan karya di Nuko, atau bagi para pemirsa di rumah Nahdliyin Nahdliyat atau masyarakat umum di luar sana yang nyimak Nuko. Ya, jadi berkutat di media. Ingat sama guru bangsa kita, Presiden Indonesia, Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu pernah menulis quote ya, atau kata-kata mutiara, kata-kata bijak, bahwa ibadah santri yang paling utama itu adalah membaca, dan tirakat santri yang paling membekas itu adalah menulis. Jadi kita buka lembaran sejarah, ilmu pengetahuan itu akan tetap hidup dan berkembang karena dengan kebiasaan membaca dan menulis. Sehingga budaya literasi media di kalangan Nahdliyin ini harus digerakkan. Dan Nuko menjadi wadah yang mengintegrasikan semua lembaga Banom maupun badan khusus. Sehingga mari kita satukan semua elemen, semua kemampuan anak-anak muda kita untuk berkontribusi, baik menjadi kontributor, menjadi jurnalis, menjadi konten kreator, ataupun bergerak di usaha. Di usaha juga bisa ya teman-teman. Iya, dan juga satu lagi, karena wahyu yang pertama itu adalah membaca. Bacalah gitu ya. Semoga dengan kehadiran Nuko bisa membawa manfaat, ada pencerahan-pencerahan, dan kami menerima saran-saran yang membangun untuk keberlanjutan untuk kemanfaatan masyarakat luas. Oke, terima kasih Pak Fuad atas pencerahannya, atas wawasan ilmu yang disampaikan berkaitan dengan apa itu Nuko, kemudian strategi dalam dakwah digital di era milenial itu seperti apa. Jadi teman-teman jangan lupa ya, terutama yang warga Nahdliyin Nahdliyat di Kabupaten Kendal, untuk terus like, komen, dan share setiap konten-konten yang di-upload, diposting oleh Nuko di berbagai platform media. Begitu ya teman-teman. Sekian podcast kali ini, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Dan Pak Fuad, sebelum saya tutup, ini ada oleh-oleh dari Nuko, semoga berkenan, bisa dibuka Pak. Wow, surprise ini. Podcast Nuko. Jadi kami mengundang calon-calon narsum untuk menjadi tamu kita, untuk menyampaikan hal-hal yang membangun, yang menggerakkan, yang mempersatukan, dan mengubah peradaban menjadi lebih maju. Baik, terima kasih Pak Fuad, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di Pak Fuad dan pemirsa yang di rumah. Sekali lagi, saya selaku host mohon undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mas Sapi.